Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lahia dari kelas K4508 dengan NIM 150221359. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisa konflik dalam film Sabtu Bersama Bapa yang telah saya dan kelompok saya selesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan isi anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lutfiantari Herlambang, yang kedua ada Muhammad Dani Listiro, yang ketiga ada Ganis Hanifah Nuraini, yang keempat ada Bilkis Rizky Vinaya, dan yang kelima ada saya sendiri, Agung Kurnialahia. Sabtu Bersama Bapak ini adalah film yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan dimainkan oleh Sheila Dara, Arifin Putra, Deva Mahendra, Abimana Arya Satya, Acha Septriasa, dan Ira Wibowo. Masuk ke dalam materi, yang pertama ada definisi konflik menurut William Wilmot dan Joy Hawker. Konflik adalah perjuangan yang diekspresikan antara setidaknya dua pihak yang saling bergantung, yang mempunyai tujuan berbeda, sumber daya yang langka, dan campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, konflik menurut William Wilmot dan Joy Hawker terbagi atas 5. Yang pertama adalah perjuangan yang diungkapkan. Definisi konflik mengharuskan semua orang yang terlibat mengetahui bahwa ada beberapa perselisihan. Perjuangan yang diungkapkan tidak harus dalam bentuk verbal. Pandangan kotor, sikap diam, dan menghindari orang lain adalah cara untuk mengekspresikan diri Anda. Yang kedua, ada saling ketergantungan. Betapapun antagonisnya mereka, orang-orang yang berada dalam konflik terhubung. Kesejahteraan dan kepuasan bergantung pada tindakan yang lain. Salah satu langkah pertama untuk menyelesaikan konflik adalah mengambil sikap bahwa kita bersama-sama melakukan ini. Selanjutnya, ada persepsi tujuan yang tidak sesuai. Konflik pasti akan terjadi, bahkan dalam hubungan terbaik. Tantangannya adalah untuk menanganinya secara efektif saat muncul. Penelitian selama puluhan-puluhan tahun menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam hubungan yang bahagia dan tidak bahagia pasti memiliki konflik. Tetapi, mereka memandang dan mengelolanya dengan cara yang berbeda-beda. Yang keempat, ada sumber daya yang dipersepsikan langka. Konflik juga muncul ketika orang percaya bahwa tidak ada cukup barang untuk dibagikan. Contohnya kasih sayang, uang, ruang, dan sebagainya. Waktu seringkali menjadi komoditas yang langka. Yang terakhir adalah keniscayaan. Sasaran dalam situasi ini sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan. Ada solusi yang memungkinkan Anda berdua mendapatkan apa yang Anda inginkan. Lanjut, ada gaya-gaya konflik. Yang pertama menghindari atau kalah-kalah, yang kedua akomodasi, kalah menang, yang ketiga kompetisi, menang kalah, yang keempat kompromi, dan yang kelima kolaborasi atau menang-menang. Di sini adalah scene contoh dari gaya-gaya konflik. Yang pertama, ada gaya konflik menghindari. Contohnya, pada scene ini, ibu dari Cakra meyakinkan Cakra agar fokus pada pekerjaannya saja dibandingkan harus pulang pergi dari tempat kerjaannya ke rumah ibunya di Bandung. Nah, sang ibu berkata, seperti itu agar sang anak tidak terbebani pikiran pekerjaannya, padahal ibunya Cakra sedang mengidap tumor yang mengancam nyawanya. Nah, pada scene ini, Ibu Cakra meyakinkan agar supaya Cakra hanya fokus dengan pekerjaannya saja dan tidak usah pulang ke Bandung, serta ibunya Cakra tidak memberitahu bahwa ibunya Cakra sedang mengidap penyakit tumor. Hal ini agar supaya untuk menghindari konflik dengan Cakra. Selanjutnya, ada contoh gaya konflik menghindari. Pada sini, Cakra menanyakan kepada ibunya yang terlihat pucat apakah dia sedang sakit atau tidak. Dan ibunya mengatakan bahwa dia sehat dan baik-baik saja, padahal ia sedang mengidap tumor. Ia melakukan hal itu agar menghindari konflik yang mungkin terjadi. Selanjutnya, contoh gaya konflik akomodasi. Pada scene ini, Risa, istri dari Satya, berusaha membujuk suaminya tersebut agar mengizinkan dirinya untuk bekerja, juga untuk membantu mengumpulkan uang. Tetapi Satya menolaknya dengan keras, dengan alasan Risa harus menjaga anak-anaknya supaya mereka aman di rumah.
dan mencari uang adalah tugas dari seorang suami. Dan akhirnya Risa pun menurut dan mengalah kepada Satya. Di scene lain, ada juga contoh dari gaya konflik akomodasi, yaitu di saat itu Satya memarahi istrinya, Risa, karena Satya menilai Risa lalai dalam menjaga anak-anaknya sehingga kedua anaknya sempat hilang dan hampir diculik. Lalu Risa pun emosi karena tidak terima. Akhirnya Risa memilih untuk berpisah dengan Satya untuk sementara waktu. Di sini, Risa kalah dengan memilih berpisah dari suami dan kedua anak. Selanjutnya, ada gaya konflik kompetisi yang agresif pasif. Pada scene ini ketika Satya baru saja pulang kerja, ia mendapat kabar dari istrinya bahwa anaknya gagal masuk tim sepak bola dan gagal ujian matematika. Satya mengutarakan kesalahannya pada Risa dan meminta istrinya itu untuk tidak terlalu halus kepada kedua anaknya. Karena jika Risa terlalu bersikap lembut, kedua anaknya tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Selanjutnya ada juga contoh kompetisi agresi langsung. Pada scene ini Satya bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya. Pada scene ini Satya melakukan konflik secara agresi langsung saat dia menyerang ayahnya dengan mengatakan bahwa apa yang ayahnya ajarkan dan katakan setiap hari Sabtu adalah bohong. Lalu ada ada sebuah scene yang menunjukkan gaya konflik kolaborasi. Pada scene ini Satya mengajak rujuk kembali istrinya Risa setelah pertengkaran mereka. Satya dan Risa mengalah satu sama lain dan mencoba saling mengerti sudut pandang satu sama lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan gaya konflik kolaborasi, yakni win-win solution. Nah ya, di sini juga ada salah satu scene yang memperlihatkan contoh dari gaya konflik kompromi. Pada scene ini terjadi kompromi ketika dua karyawan Cakra menyarankan sang atasan untuk memperbaiki gaya berpakaiannya dengan cara membeli baju baru agar berhasil memikat hati wanita pujaannya. Karena karyawan Cakra merasa gaya berpakaian Cakra terlalu tertinggal. Selain itu, karyawan Cakra juga menyarankan agar membeli pakaian baru yang banyak. Akhirnya Cakra menurut untuk membeli pakaian baru, tetapi hanya membeli satu pakaian saja. Scene ini adalah contoh kompromi, di mana Cakra hanya melakukan satu dari beberapa saran yang karyawannya sarankan. Kesimpulannya, pada film Sabtu Bersama Bapak, kita bisa melihat bahwa konflik adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Konflik yang sering terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pemikiran atau perbedaan tujuan. Film Sabtu Bersama Bapak memperlihatkan beberapa scene di mana terjadinya konflik antara satu orang dengan yang lainnya. Gaya-gaya konflik yang terjadi dalam film Sabtu Bersama Bapak antara lain menghindari akomodasi, kompetisi, kompromi, dan kolaborasi. Kita juga bisa belajar bahwa konflik akan selalu datang walaupun kita tidak mengharapkannya. Oleh karena itu, dari film ini kita bisa belajar untuk selalu memikirkan jalan keluar dari konflik yang terjadi, menggunakan kepala dingin dengan cara menyatukan tujuan agar tidak ada perbedaan persepsi. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.